misioner dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan kami dan satu sukacita, kebahagiaan boleh kembali menyapa adik-adik semua. Adik-adik, pada kesempatan bulan September ini secara khusus pendampingan kami yang kami berikan itu lebih mendalami tema bulan kitab suci nasional. Nah, di subtema yang pertama ini kalian semua akan didampingi oleh teman-temanmu kelompok remaja dari Kota Sorong. Selamat mengikuti. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Halo adik-adik semua dimanapun kalian berada. Pada bulan ini kita memasuki bulan kitab suci nasional dengan tema umum mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Pada bulan kitab suci nasional ini mempunyai 4 subtema. Dan hari ini merupakan pertemuan pertama dengan subtema Allah adalah sumber cinta kasih. Dan untuk subtema berikutnya silakan mengikuti video kami selanjutnya. Dan buat adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami. Selamat mengikuti. Adik-adik, sebelum kita mendalami subtema pertama pada hari ini, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita dan berdoa bersama. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengumpulkan kami untuk bersama-sama mempelajari kasih-Mu kepada kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dan memahami sabda-Mu, sehingga kami dapat mengasihi sesama seperti kasih-Mu kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik adik-adik, dalam pertemuan pertama ini kita akan mendalami tema Allah adalah sumber cinta kasih. Kita diajak untuk melihat bagaimana Allah mencintai kita. Kalau kita memahami bahwa Allah mengasihi kita, kita pun menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kesadaran ini pun akan menolong kita untuk hidup sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 12 dengan berikut Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci tersebut, sekarang kita akan mendalaminya dengan men-sharing beberapa pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, siapakah Allah menurut teks kitab suci ini? Allah adalah kasih. Allah merupakan cinta kasih. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Dengan menebus dosa-dosa umat manusia. Oke. Yang pertanyaan terakhir,
Apa yang diharapkan Allah dari kita dan bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Allah? Saling mengasihi. Oke, terima kasih atas jawaban adik-adik semua. Sekarang saya akan menjelaskan semua dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, siapakah Allah menurut teks kitab suci ini? Jawabannya adalah Allah adalah kasih. Orang yang mengasihi memiliki dua ciri. Yang pertama, menghendaki orang yang dikasihinya berbahagia, dan dua, berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Orang tua yang mengasihi anaknya menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses dan berbahagia. Demi kebahagiaan anak-anak itu, orang tua mengorbankan banyak hal, seperti menyekolahkan mereka, mengobati mereka, dan sebagainya. Bagaimana Allah menunjukkan kasihnya kepada kita? Seperti jawaban adik-adik tadi, menebus dosa-dosa umat manusia Kristus putranya, supaya kita berbahagia bersamanya di dalam surga. Allah mengutus murid-muridnya untuk menyelamatkan kita, dan Ia menjadi manusia, menderita dan wafat di salib untuk menebus kita. Apa yang diharapkan Allah dari kita dan bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Allah? Wajarnya, kalau orang dikasihi, maka ia akan membalasnya dengan mengasihi orang yang mengasihinya. Karena orang tua saya mengasihi saya, maka saya pun mengasihi mereka dengan membuatnya senang. Tetapi bagaimana kita mewujudkan kasih Allah kepada kita? Yaitu dengan mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mengasihi orang-orang yang sering kita jumpai. Jati diri Allah adalah kasih. Maka kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai murid Yesus dengan saling mengasihi. Identitas kita sebagai murid Yesus adalah jika kita mengasihi, maka kita harus mengasihi Yesus Kristus. Setelah men-sharing beberapa pertanyaan dan sudah mendapatkan penjelasan, sekarang bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita dapat mewujudkannya dalam bentuk aksi nyata, seperti membantu orang tua, contohnya menyapu, mencuci piring, dan mendengarkan nasihat orang tua. Hal tersebut merupakan bentuk cinta kasih kita kepada orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita masuk pada doa umat. Bagi gereja, ya Bapa yang Maha Mulia, urapilah gereja dengan Roh Kudus-Mu. Semoga gerejamu dapat tumbuh dan berkembang menjadi gereja yang besar untuk mewartakan kemuliaan ke seluruh dunia. Marilah kita mohon. Bagi orang tua, ya Allah yang Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami. Lewat mereka Engkau telah ciptakan kami. Berkatilah mereka senantiasa, berilah mereka kesabaran, terangilah akal budi mereka, supaya mereka dapat bertindak bijaksana, dan berilah mereka kesehatan serta rezeki secukupnya. Marilah kita mohon. Bagi orang sakit, ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami dan masih melindungi kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi orang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat, Allah Bapa yang Maha Baik dan Penyayang, berkatilah semua umat-Mu ini, berikanlah kami ketabahan dan rezeki yang berlimpah dalam masa pandemi ini. Kira kami semua dapat bekerja dengan baik dan terhindar dari wabah COVID-19, dan semoga Engkau bisa memberikan kami cinta kasih agar kami semua bisa hidup tentram, tak lupa ada rasa iri hati. Marilah kita mohon. Bagi pandemi COVID-19, Allah Bapa yang Maha Baik dan Murah Hati, kami berdoa bagi situasi pandemi sedang terjadi di dunia saat ini. Semoga masalah ini dapat cepat terselesaikan dan menemukan jalan keluarnya, agar situasi yang melanda dunia ini
dapat kembali normal, dan bagi tenaga medis serta siapa yang turut mengambil peran untuk membantu dalam menghadapinya, kiranya Engkau berikan rahmat serta perlindungan-Mu. Marilah kita mohon. Mari kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari sebelum kita menutup rangkaian pendalaman iman kita, mari kita bersatu dalam doa penutup. Bapa yang Maha Kasih, kami telah mendengarkan sabda-Mu dan kami tahu bahwa Engkau adalah kasih. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengasihi-Mu dalam diri sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Dengan demikian, kami menunjukkan diri sebagai murid-murid Yesus Kristus, Putra-Mu, dan menghadirkan kasih-Mu pada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.